Hai pemirsa, apa kabar Anda? Saya doakan Anda selalu dalam kondisi sehat. Hari ini saya akan berbincang santai dalam program Anjang Sana terkait bagaimana strategi dan juga rekayasa untuk bidang pariwisata yang ada di DIY setelah PPKM darurat. Bersama saya Agnes Marhilo dan saat ini berada di The Westlake Resort Yogyakarta. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Ini tentunya juga akan menjadi sumber informasi untuk pemirsa yang menyaksikan. Saya bersama dengan Pak Singgi, Kepala Dinas Pariwisata DIY. Apa kabar Pak Singgi? Alhamdulillah sehat. Terus akan berupaya ya Pak ya untuk bisa memulihkan kembali nih Betul. kondisi pariwisata yang ada di DIY. Sejauh ini seperti apa Pak kondisinya setelah PPKM darurat? Iya, jadi kalau kita melihat perjalanan dari pengembangan pariwisata ya selama COVID-19 ini kan kita sudah hampir 18 bulan ya. Kemudian sebetulnya di tahun 2020 sudah membaik ya, artinya kemudian sudah ada inovasi, sudah adaptasi ya, dan kita semua berkolaborasi untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun kemudian ada badai Delta yang kemarin datang gitu ya, tiba-tiba kemudian semua di stop ya. Wah. Hampir 2 bulan kita sama sekali tidak ada aktivitas kepariwisataan kecuali kemudian dilakukan promosi secara online dan sebagainya. Nah tentu dengan kemarin sudah sudah mulai upaya yang kita lakukan selama ini, baik itu vaksinasi, kemudian edukasi terhadap masyarakat tentang protokol kesehatan membuahkan hasil. Dari level 4 kemudian kita turun level 3. Alhamdulillah ini. Wah, ini jadi ucapan syukur sekali ya Pak ya. Iya, itu signifikan sekali karena itu akan berpengaruh terhadap aktivitas yang ada di masyarakat juga. Tentu dengan turunnya level kemudian kita akan mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba pembukaan destinasi wisata. Ini yang kabar menarik di situ. Baik, nah kalau terkait dengan dunia pariwisata ini kan pasti membawahi banyak sekali unit usaha ya Pak ya. Ini pasti akan berdampak sangat besar dan ada angin segar akhirnya kita turun di level 3. Seperti apa nantinya Pak untuk unit usaha ini kan pasti akan berpengaruh dengan kondisi perekonomian yang ada di DIY sendiri. Iya, tentu dengan ada 3 yang diuji coba itu pasti akan menggerakkan ekosistem pariwisata itu sendiri. Ekosistem pariwisata itu dari sisi transportasi, kemudian dari sisi kulinernya, kemudian dari sisi akomodasinya, kemudian dari sisi ekonomi kreatifnya, oleh-oleh dan event-event kecil-kecil yang kemudian bisa bergerak. Nah ini yang kemudian ikutannya cukup panjang. Kalau kuliner kita bicara ada peternakan, ada pertanian, itu juga ikut bergerak. Kita masih ingat waktu itu ya dengan kemudian semua berhenti itu kemudian stok melimpah ya, kemudian para peternak, para petani kemudian bingung untuk mensuplai barang mau kemana kan gitu. Tapi dengan pembukaan ini, uji coba ini, saya berharap ini akan menjadi angin segar bagi kita untuk beradaptasi lagi, karena ada syarat yang kemudian harus dilakukan. Nah ini dia nih syaratnya, ada regulasi terkait dengan jumlah kapasitas, kemudian juga penggunaan surat vaksin ya Pak ya. Nah itu terus nanti akan disosialisasikan supaya masyarakat juga ayo punya kesadaran nih. Fungsi dari uji coba itu seperti itu, ya kan? Fungsi uji coba itu untuk kemudian mengimplementasikan beberapa persyaratan dan aktivitas yang harus disesuaikan tersebut itu supaya familiar. Kalau ada kekurangan maka kemudian akan diperbaiki ya. Kalau kemudian ada yang ternyata ada kesulitan ini akan juga dipenuhi juga sehingga aplikasi Peduli Lindungi itu menjadi syarat utama. QR code untuk wisatawan atau pengunjung itu kemudian akan melakukan scanning terhadap QR code di destinasi tersebut untuk memantau bahwa wisatawan itu masuk di kategori hijau, kuning, atau merah atau hitam gitu. Jadi kalau merah dan hitam maka tidak boleh masuk. Juga untuk anak yang di bawah 12 tahun juga belum boleh untuk melakukan aktivitas di dalam. Baik, ini yang menjadi notes ya. Jadi memang ditahan dulu untuk anak-anak berlibur, berwisata ya Pak ya, karena memang aturannya seperti itu ya Pak. Iya, dan ini ada satu lagi yang saya sampaikan. Jadi selain
aplikasi Peduli Lindungi, Mhm. maka juga disarankan karena carrying capacity-nya juga dibatasi. Iya. Ya, itu juga nanti akan memberlakukan aplikasi Visiting Jogja untuk reservasi. Supaya ada kepastian ya, Mhm. kalau saya pengen ke Tebing Breksi pamannya, Mhm. itu nanti di sana tiket karena sudah saya pesan, Iya. maka saya bisa masuk. Kalau belum pesan, saya datang ke sana, sudah memenuhi kuotanya yang ada di dalam, maka tidak bisa Tidak masuk. bisa masuk, Ya, betul. Jadi memang manfaatnya ini buat edukasi buat pemirsa juga dari betul. aplikasi Peduli Lindungi ini kan kita bisa tahu jumlah kapasitas yang ada di sana Ya, sampai seberapa. Nah, nanti untuk memudahkan sudah niat jauh-jauh datang ke tempat wisata ya artinya registrasi dulu di Visiting Visiting Jogja, Jogja. Ini betul. Ya, memudahkan supaya kita tahu kapasitas di sana juga masih betul. mencukupi ya Pak Bisa ya. cek di sana kira-kira kalau kapasitas 1.000 berarti 50% 500, kira-kira sudah mencapai 500 atau belum. Kalau udah sampai 500 berarti kita harus mencari alternatif di dekat situ ya. Baik, Sehingga itu. kita menunggu seperti itu. Nah, ini menjadi apa namanya kesigapan dari masyarakat juga. Jadi kalau di era setelah kondisi pandemi seperti ini kita nggak bisa gaptek ya Pak, Oh, harus selalu ini update dengan aplikasi. teknologi kan sekarang penetrasinya itu dan peran dari masyarakat pengguna itu cukup tinggi ya. Mhm. Tidak terjadi peningkatan tapi loncatan. Ya. Yang tadinya anak-anak sekolah itu belum begitu familiar, tapi sekarang dipaksa harus kemudian pembelajaran online. Ya. Ya, kemudian sekarang pembayaran itu kan direkomendasikan untuk cashless, maka kemudian kita mempunyai QRIS ya, yang kemudian bisa melakukan transaksi tanpa kemudian harus keluar uang, tapi memang saldonya harus ada dulu ya. Diisi dulu Isi dulu saldonya. saldonya. Jadi itu bisa melakukan secara cashless. Jadi hal-hal seperti ini saya kira di masa uji coba ini kita lakukan untuk mengedukasi, untuk mengadaptasikan itu semua. Baik, sejauh apa kesiapan dari para pelaku wisata nih Pak untuk uji coba yang akan diterapkan setelah PPKM turun level ini? Ya kalau kita bicara SDM, saya kira kita sudah menyiapkan dari tahun 2020 ya. SOP sudah kita bentuk ya, kemudian selain itu kita sudah melakukan pendampingan ya, uji coba di sana untuk Visiting Jogja ya. Tetapi kalau yang Peduli Lindungi kan ini masih baru, sehingga dalam masa uji coba ini nanti kita akan lakukan uji coba juga. Sebelum dinyatakan uji coba itu dimulai, maka kita akan lakukan pendampingan, uji coba supaya SDM di sana siap. Baik. Nah ini kalau udah melibatkan digital kan terkait dengan sinyal koneksi Pak. Kalau udah sulit sinyalnya, nah kita belum login, check in untuk aplikasi Peduli Lindungi, artinya kita nggak bisa masuk. Nah ini seperti apa Jadi memang yang kita pilih atau yang kita rekomendasikan untuk dilakukan uji coba ini yang betul-betul kita pastikan sinyal internet itu lancar ya. Jangan sampai kemudian kita udah dateng ya udah datang gitu ya, loh kok nggak ada sinyal nih. Aduh, nitip minjem wifi atau tethering dengan pengunjung yang lain nggak enak ya Pak ya? Iya, jadi memang ini salah satu syarat memang itu. Sehingga kita berupaya supaya seluruh destinasi wisata yang ada di DIY ini terbebas dari blank spot. Ya, kita berupaya untuk pemenuhan internet, baik itu secara cabling maupun juga secara wireless dan secara seluler. Saya kira ini perlu didorong. Masa DIY kok masih ada yang blank spot. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Kadang masih ada Pak, ya kan? Di pegunungan-pegunungan ya, betul. di Bukit Menoreh itu ada beberapa yang masih cukup lemah. Kadang ada, kadang tidak. Banyak tidaknya. Gitu. Baik, jadi ini penting sekali untuk terus mengupdate ya Pak ya, untuk khususnya di digital, baik pelaku dan kita juga sebagai wisatawan ya Pak ya, untuk bisa mengoptimalkan dan juga nantinya berharap supaya pariwisata yang ada di ini bisa kembali pulih. Nanti kita akan lebih bahas lebih detail lagi ya Pak ya, pastinya bersama dengan narasumber yang lain, tetap di Anjang Sana. Anda kembali di program Anjang Sana, pemirsa, persembahan dari Dinas Pariwisata DIY, dan masih bersama saya Agnes Marhilo. Dan saat ini tadi kita sudah mengawali berbincang terkait dengan bagaimana kondisi pariwisata setelah penurunan level terkait dengan PPKM darurat kemarin, dan sudah ada wacana nantinya akan ada uji coba. Pastinya ini penyesuaian bagaimana dari para pelaku wisata untuk bisa mengoptimalkan kondisi saat ini
dan bisa tetap melayani masyarakat di dunia pariwisata. Dan kita akan berbincang lebih dalam lagi dengan narasumber berikutnya, masih bersama dengan Pak Singkira Harja selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY. Ya, Kita lanjutkan lagi ya Bapak. oke. Kemudian ada Pak Sadar Narma selaku anggota Komisi C DPRD DIY. Apa kabar Pak Sadar? Ya, kabar baik Mbak Agnes. Ada penurunan level ini pastinya nanti terus akan maksimalkan untuk pelayanan masyarakat ya Pak ya? Iya, tentu ini kan harus ada kesiapan-kesiapan terukur. Baik. Ya. Yang ketiga ada Ibu Ani Wijayanti selaku praktisi, akademisi, dosen Universitas BSI Jogja. Apa kabar Ibu? Baik Mbak Agnes, selamat sore. Tentunya juga kalau di bidang pendidikan akan ada terus penyesuaian ya terkait Betul sekali. kondisi Mbak. pandemi ini. Iya. Baik pemirsa, tadi sudah membahas di awal, saya ke Pak Sadar terlebih dahulu nih Bapak, terkait kan sekarang untuk pergerakan wisata yang ada di DIY sendiri, kondisi untuk DIY ini ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, bagaimana pandangan Pak Sadar selaku Dewan menanggapi kondisi saat ini terkait dengan dunia pariwisata? Iya, jadi baik Mbak Agnes. Pertama tentu kita sadari semua ya bahwa pariwisata di DIY ini menjadi tumpuan terutama untuk pendapatan daerah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat DIY. Nah, sehingga sektor pariwisata menjadi sektor yang luar biasa, mendapat perhatian penuh dari pemerintah provinsi. Yang ini ahlinya ini Pak Kepala Dinas ini, Pak Singgih ya, dan juga Bu Ani yang hadir pada saat ini. Kita mengalami seperti shock ya, kita seperti shock karena DPRD beberapa kali juga mendapatkan kedatangan tamu dari banyak elemen masyarakat yang ketika kemarin itu ketika DIY ini masih mengikuti arahan dari pusat, terutama menyangkut kegiatan masyarakat karena masih PPKM di level 4, tetapi dunia usaha kita terkait dengan pariwisata terutama sudah nggak tahan Mbak, sudah tidak tahan, sehingga banyak yang demo, banyak yang protes ke Dewan kita selaku wakil mereka yang ya desakannya ini harus dibuka sekalian PPKM dibuka gitu. Nah, di sisi lain kita empati terhadap pelaku pariwisata dan juga pelaku usaha yang lain di DIY, kuliner, kemudian pekerja seni dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain selaku penyelenggara pemerintahan tentu kita juga harus taat kepada kebijakan terutama pusat maupun kebijakan dari pemerintah provinsi, kita bareng-bareng dengan gubernur. Intinya selama PPKM ini kan tidak boleh tempat wisata dibuka. Nah, tapi kita harus berpikir bagaimana sekalipun ini belum kita buka itu jangan sampai total berhenti, tidak ada pergerakan ekonomi. Ini yang selalu kita pikir. Karena begitu kita buka kita salah. Tapi kalau kemudian tidak kita buka sama sekali, lockdown total dari si pergerakan ekonomi, ini kita nyun sewu, kita tidak ada wisdom berarti di sini. Itu Mbak Agnes ya. Baik, jadi itu catatan nanti kita. Ya, nantinya akan terus dicari bagaimana solusi terbaiknya ya Pak ya betul, untuk menerapkan karena ya itu tadi terkait dengan regulasi ini banyak sekali jika nanti dibuka tempat-tempat wisata, kemudian juga terkait dengan kuliner ini kan ada banyak sektor nanti yang akan terlibat. Iya, betul. Saya ke Ibu Ani. Kalau dari sisi akademisi melihat kondisi pergerakan saat ini dari dunia pariwisata seperti apa Ibu? Ya, Mbak Agnes, kalau kita lihat sebenarnya sebelum kemarin diberlakukan PPKM itu pergerakan sudah mulai menggeliat ya. Ya, di bulan Maret itu sudah pergerakan itu sudah mulai terlihat gitu. Para pelaku industri sudah mulai senang. Kita juga akademisi senang karena mahasiswa ini kan kalau pariwisatanya bergeliat mereka juga senang, mereka bisa magang dan seterusnya karena begitu tidak ada aktivitas hotel magang juga sulitan gitu karena hotel tidak beroperasional. Nah, memang kondisinya setelah diberlakukan PPKM menjadi lesu kembali gitu ya. Tapi saya optimis melihat gitu ya Mbak Agnes karena
meskipun PPKM diberlakukan, saya juga melihat ada, walaupun pergerakan itu ada sedikit, itu ada, entah itu hanya untuk sekedar kuliner gitu ya. Saya beberapa kali juga berjalan untuk melihat situasi kondisi kuliner ada dibuka dan mereka juga antusias ada gitu, walaupun kita melihat memang tidak terlalu penuh karena ada pembatasan dan sebagainya, tapi itu menunjukkan bahwa kepercayaan sebenarnya ataupun terhadap pariwisata itu, kepercayaan itu sudah mulai tumbuh sebenarnya. Mereka sudah mulai yakin bahwa ini bisa jalan gitu, bisa untuk digerakkan kembali nanti setelah PPKM, setelah dibuka kembali. Apalagi dengan adanya 20 destinasi yang akan diuji coba, mungkin nanti kita akan bisa melihat bahwa pergerakan itu akan terlihat gitu ya, akan terlihat. Namun memang kalau kita melihat trennya, pergerakan pariwisata itu pun akan ada pergeseran yang cukup signifikan dari sisi perilaku, dari sisi mindset mereka sangat berubah. Tapi kita yakin dan optimis dengan sudah vaksinasi yang cukup merata, kemudian mereka juga sudah mulai percaya diri dengan prokes, sudah kesadaran itu sudah mulai meningkat ya. Tapi akan ada perubahan di mana nanti perubahan demand itu mungkin pada saat mereka melakukan aktivitas wisata itu lebih yang ke personalize, Mbak Agnes. Jadi lebih yang mereka lebih melihat apakah destinasi itu sudah menerapkan prokes. Sehingga ini dituntut para pelaku harus siap, para pelaku wisata harus betul-betul juga concern. Pasti banyak yang memperhatikan terkait dengan kerumunan, kapasitas. Itu saya rasa juga kita masing-masing sudah mulai menyadari terkait itu semua. Dan yang mungkin yang perlu menjadi perhatian penting adalah jangan sampai nanti mereka itu berwisata tetapi lebih banyak menggunakan seperti kendaraan sendiri, jadi tidak menggunakan tour and travel atau industri-industri tidak jadi kurang bergerak gitu ya. Maka ini yang menjadi concern supaya nanti pada saat aktivitas itu mulai berjalan, industri pariwisata juga merasakan gitu. Itu yang menjadi concern, jangan sampai nanti tidak ada yang banyak yang wirawiri tapi kenapa jasa kita nggak dipakai gitu. Nah ini yang mungkin akan menjadi concern bersama nanti, Mbak Agnes, karena akan banyak perubahan-perubahan terjadi yang cukup signifikan. Tapi saya yakin para pelaku industri juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Teman-teman di industri juga sudah mempersiapkan. Kami juga dari akademisi menyambut siap dengan nanti pelan-pelan dibukanya destinasi wisata dengan uji coba 20 destinasi itu nanti akan menjadi tolak ukur, akan dievaluasi terus-menerus tentunya. Baik, jadi kalau berbicara mengenai di bagaimana punya daya tarik dari para pelaku industri wisata ini biasanya dengan promosi ini juga menyampaikan bahwa sudah mematuhi prokes, sudah vaksinasi, itu penting. Itu menjadi poin penting dari layanan servis yang akan mereka berikan, karena pasti masyarakat akan melihat itu nantinya Ibu ya. Sebagai jaminan, sebagai garansi safe atau tidak, ini sangat penting sekali. Baik, nah untuk menuju ke penerapan seperti itu nih Pak Singgi, kalau melihat kondisi saat ini akan dilakukan uji coba, implementasinya nanti akan diselenggarakan kapan Pak Singgi? Secepatnya ya, karena keputusan kemarin untuk penurunan level untuk DIY kan dilakukan di hari Senin ya, Senin malam. Kemudian hari Selasa itu kami sudah koordinasi dengan kementerian untuk itu tadi 20 tempat wisata itu mana saja kita selalu berkoordinasi. Dari keputusan untuk DIY dapat 3 ya kuotanya, tapi namanya saya belum ngantongi karena belum. Baru mau nanya, mana aja nih Pak? Sabar ya. Sabar. Ya, jadi untuk namanya 3 belum kami dapatkan, sehingga ini kami terus ingin sampaikan begini, persiapan itu tidak usah nunggu uji coba. Jadi mulai dari 2020 kita sudah mulai uji coba sebetulnya. Dan sekarang ini prokesnya masih sama. Cuman ditambah lagi sekarang ini ya. Kalau dulu kan 3M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Sekarang tambah lagi menghindari kerumunan ya. Kemudian juga satu lagi manuto, konvaksin gitu loh. Nah, itu dia. Itu vaksin. Kemudian kalau diimplementasi di tempat wisata mungkin ya tambahnya aplikasi Peduli Lindungi itu yang kemudian harus di-download oleh semuanya.
untuk kemudian ditunjukkan. Karena aplikasi Peduli Lindungi ini juga penting, kita bisa tahu, oh lokasi di sini itu masuk resiko tinggi, sedang, atau rendah, itu dari aplikasi itu bisa kita pantau di situ. Selain juga untuk ID atau paspor vaksinasi ya, karena semua record ada di situ semua. Jadi ini yang kemudian harus disiapkan oleh pengelola destinasi. Jadi prokesnya masih sama, tapi kemudian ditambah dengan Peduli Lindungi. Kalau dulu sudah menerapkan aplikasi Visiting Jogja untuk reservasi, ini juga diwajibkan seperti itu. Baik, nanti setelah uji coba diberlakukan regulasi-regulasi, yaitu tadi aplikasi Peduli Lindungi, kemudian yang menggunakan masker ya Pak ya. Dan untuk kapasitas nanti sesuaikan. Dari tahun lalu sebetulnya kita sudah menentukan carrying capacity masing-masing destinasi. Jadi kalau dulu 50% ya, sekarang masih tetap 50%. Sehingga ini kemudian saya kemarin juga menyampaikan, ini harus ada kesamaan standar cara menghitung. Jangan sampai kemudian luas lahan semuanya dihitung dibagi 1,5 meter gitu ya. Apakah mungkin di area air seperti ini kemudian juga akan dipakai ya. Sehingga tempat mana yang dipakai biasa oleh wisatawan itu yang dihitung kemudian dibagi. Jadi kapasitasnya berapa. Kalau restoran umpamanya, satu restoran tempat duduknya full capacity 100% itu umpamanya 100. 50% ya kursinya cukup dipasang 50 saja kan gitu. Nah ini yang kemudian perlu pemahaman yang sama, standar yang sama. Dan saya ingin juga carrying capacity-nya atau kapasitas yang diberlakukan itu diketahui oleh Satgas tempat. Sehingga tidak ada kemudian ribut ya Pak Sadar ya, ribut ada Pol PP datang ini melebihi kapasitas. Hitungannya mana? Kalau kemudian ada sign atau ada sertifikat carrying capacity-nya berapa, saya kira itu menjadi terang benderang gitu ya. Baik. Jadi memang perlu sekali memang kesadaran dan juga pengetahuan ya Pak ya untuk pelaku-pelaku wisata standar regulasinya seperti apa. Artinya nanti ini akan ada pendampingan. Baik dari provinsi, makanya kemudian ada 3 uji coba ini betul-betul nanti kita dampingi, baik dari provinsi maupun kabupaten kota dan asosiasi. Pasti akan dampingi. Kita perlu feedback dari masyarakat juga. Baiklah, semakin menarik nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Singgi, Bu Ani dan juga Pak Sadar ya. Tetap di Anjang Sana pemirsa. Anda kembali di Anjang Sana, persembahan dari Dinas Pariwisata DIY. Pemirsa masih bersama narasumber kita saat ini. Ada Pak Singgi, Pak Sadar, dan Ibu Ani masih membahas bagaimana strategi dan rekayasa terkait dengan sektor pariwisata setelah kondisi PPKM darurat. Tadi sudah disampaikan, dijelaskan akan ada uji coba dan ini juga mendorong untuk kesiapan dari pelaku industri dan juga dari masyarakat sendiri sebagai wisatawan untuk terus mengupdate baik itu dari aplikasi Peduli Lindungi dan juga mengakses Visiting Jogja, karena nantinya ketika akan memasuki tempat-tempat wisata kita bisa mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Visiting Jogja. Saya ke Pak Sadar terlebih dahulu, melihat kondisi saat ini untuk dari pemerintah sendiri, dari legislatif bagaimana untuk terus bisa mendorong untuk memperbaiki kondisi saat ini. Apakah memang dari vaksinasi ini kan pasti punya pengaruh ya Pak ya, ketika pemerataan vaksinasi semakin maksimal, nantinya juga pasti DIY untuk levelnya akan semakin turun dan tentunya akan membuka untuk pariwisata. Ya, jadi kalau dari sisi legislatif tentu kita punya kewenangan anggaran terutama yang Mbak Agnes ya. Jadi memang dari awal tahun kita sudah punya komitmen untuk refocusing jadi anggaran-anggaran yang sudah kita rencanakan itu yang dulu tidak untuk penanganan COVID, kemudian kita evaluasi ulang ya hampir semua dinas ya Pak. Pak Singgi ya. Iya termasuk Dinas Pariwisata juga Mbak kena juga. Karena ini langkah pengamanan terhadap masyarakat sekaligus kalau ini semakin cepat target penanganan COVID ya, ini semuanya ya termasuk yang sakit, bagaimana segera sembuh, kemudian juga vaksin, ini segera kita dorong bersama-sama, akses yang dari pusat dan daerah ini kita
kita kita percepat tentu dengan anggaran yang lebih banyak lagi dan juga pihak ketiga ya. Pihak ketiga artinya masyarakat yang ingin memberikan kontribusi terhadap vaksinasi ini juga kita wadahi juga. Nah, tentu ini percepatan ini kan semakin semakin terakselerasi. Ya tentu kalau menurut kami DIY ini harus cepat ini Pak Singgi, harus cepat karena andalan kita wisata. Kalau nanti sudah mungkin levelnya turun lagi kedua karena mungkin vaksinasi target kita kan kalau nggak salah 80% ya Pak. 80%, ini baru katakan 60%, yang vaksinasi kedua baru 30% ya. Nah sehingga kan butuh waktu mungkin sekitar sebulan 2 bulan lagi mudah-mudahan target itu tercapai. Nah sehingga sekali lagi kalau dari sisi Dewan kita nggak takut-takut untuk kemudian kita mendorong agar anggaran ini terutama untuk penanganan COVID itu yang paling utama. Kalau nggak salah sekitar hampir 500 M Mbak yang tahun ini kita adakan untuk itu. Kemudian yang kedua kita ingin bicara juga di tahun 2022 nanti seperti apa. Kan akan kita bicarakan di APBD ini ya Pak. Kita akan sebentar lagi dengan Pak Singgih tentu juga dengan para akademisi juga itu membicarakan tentang APBD 2022. Tentu ini kita harus bicara recovery ekonomi DIY secara umum ya. Jadi wisata iya, tetapi kan ini kita bicara tidak hanya wisata tapi seluruh masyarakat DIY bagaimana recovery ekonomi. Dan ini kita sudah terbukti tadi saya sampaikan informasi pada Pak Singgih. Aspirasi masyarakat hari-hari ini itu tidak bicara masalah fisik Mbak. Kalau dulu kami 2-3 tahun yang lalu, 4 tahun lalu itu aspirasi masyarakat mayoritas fisik. Iya pembangunan. Pak ini talut sana dibangun, jalan sana dibangun, jembatan dibangun. Tetapi hari ini itu bicaranya sudah ini kelompok ikan kami bagaimana ini ada tumbuh, ada berkembang Pak. Ini kelompok kambing, kemudian yang pertanian, yang perikanan, yang wisata. Ternyata memang masyarakat sendiri tumbuh bahwa ini harus kita ada recovery ekonomi. Nah tentu nanti ada semacam prioritas dari Dewan kerjasama dengan eksekutif melalui sektor-sektor OPD yang ini untuk menggerakkan ekonomi apa. Tidak hanya pariwisata tentu, nanti ada Dinas Tenaga Kerja. Di sana kan ada pelatihan, di sana juga ada padat karya misalnya, itu kan bagian recovery ekonomi masyarakat yang komunal ya. Kemudian juga di situ tentu juga ada dinas perikanan, dinas pertanian dan sebagainya. Ini semuanya nanti kita titipkan ke dinas-dinas itu, Mbak Agnes. Recovery ekonomi secara umum ya, tapi pariwisata tentu karena ini ujung tombak kita mendapat prioritas. Baik, jadi nanti ke depannya akan ada bantuan berarti ya Pak ya bentuknya untuk salah satu bantuan lah ya. Yang lainnya pemberdayaan ya. Karena ada hibah, ada bansos, ada pemberdayaan yang lewat dinas gitu. Iya, pasti banyak sekali yang terdampak, bahkan mungkin sudah tutup mereka yang memiliki industri-industri di bidang wisata saat ini. Nah, kalau saya ke Ibu Ani, kalau melihat kondisi dari sumber dayanya sendiri seperti apa saat ini? Kalau melihat kan memang sudah mengalami kondisi yang tidak mudah. Kemarin kita sudah mulai recovery awal tahun 2021, kemudian adanya PPKM darurat. Apakah ada muncul tren mungkin dari mereka malah bagaimana memunculkan ide-ide kreatif, Ibu Ani? Ya, jadi memang kalau dalam industri pariwisata sumber daya terutama manusia itu jadi motor penggerak utama, Mbak Agnes. Jadi sumber daya manusia itu menjadi motor penggerak utama. Tadi juga disampaikan Pak Sadar, ya kesadaran dari SDM-nya ini yang menjadi indikator nanti keberhasilan dari sebuah destinasi ataupun industri pariwisata. Nah kalau kita melihat di Yogyakarta ini, kalau sumber daya alamnya sudah tidak disangsikan lagi ya, sangat luar biasa, menjadi magnet pariwisata yang bisa menjadikan menggerakkan perekonomian. Kalau dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kita sendiri perguruan tinggi pariwisata juga banyak yang mensuplai SDM pariwisata banyak. Dan kalau dilihat dari kondisi pandemi ini, memang Mbak Agnes, ini memang kondisi yang serba tidak pasti, kemudian memberikan ancaman tetapi sekaligus juga tantangan. Dan memunculkan ide-ide baru, peluang baru muncul Mbak Agnes. Jadi kondisi yang mendesak gitu ya, beberapa
usaha mereka mungkin gulung tikar, tapi kemudian mendorong mereka juga untuk timbul ide-ide baru. Wisata-wisata baru tuh muncul gitu, yang tadinya tidak terpikirkan untuk memanfaatkan ini sebagai destinasi, akhirnya muncul ide dibuat apa gitu. Bahkan sekarang ini juga yang mulai muncul adanya konsep wellness tourism. Karena orang kan sudah lama diperam ya, udah lama ditahan-tahan gitu. Akhirnya mereka butuh refreshing, butuh wisata yang bisa wisata sekaligus untuk kebugaran, sekaligus untuk healthy, kesehatan. Jadi konsep-konsep wisata yang seperti itu juga akhirnya bermunculan. Itu kan awalnya mungkin yang tidak terlalu terfikirkan, walaupun spa salah satunya sudah ada gitu ya, tapi kemudian akan menjadi lebih marak, dan juga wisata-wisata lain yang konsepnya ada hidden misi untuk kesehatan itu mulai banyak muncul karena itu menjadi kebutuhan. Jadi memang betul kondisi yang mengancam kemudian menekan itu justru memunculkan ide-ide baru. Nah, kondisi sekarang ini kalau kita kaitannya dengan tadi yang pergerakan wisatawan yang tadi kita diskusikan di awal, ke depan ini wisata ini akan lebih bersifat yang staycation, Mbak, yang dekat gitu, yang tidak jauh gitu. Sehingga ini saatnya destinasi-destinasi wisata ini bangkit gitu, yang kita bisa menggrab wisatawan domestik. Justru nanti pergerakannya kan kalau kita lihat prediksinya domestik yang akan tumbuh lebih dulu. Bahkan kalau kita mengikuti dari pemerintah ini akan memberikan subsidi ya Pak. Waktu itu pernah ada wacana, nanti kita coba pantau lagi ke depan, akan ada subsidi untuk wisata domestik gitu. Jadi memang akan ditumbuhkan lebih dulu, sekaligus selain menumbuhkan perekonomian di sini juga mempersiapkan kita untuk menyambut wisatawan mancanegara gitu, Mbak. Jadi SDM memang sangat penting sekali, nanti akan menjadi penggerak utama dari industri pariwisata khususnya di kota Jogja ini. Sehingga memang pengembangan SDM ini terus menerus, salah satunya kami akademisi memang punya tanggung jawab ke sana, Mbak Agnes, untuk mempersiapkan SDM yang betul-betul siap di pasar, siap di industri gitu, siap untuk mengelola destinasi wisata dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Baik, jadi memang terus mengembangkan diri untuk mengupgrade diri untuk kesiapan itu tadi. Nah, diprioritaskan berarti domestik untuk kedepannya, Pak Singgi ya. Nah, ini kan pasti akan melibatkan perhotelan, transportasi. Seperti apa Pak nantinya mereka juga untuk persiapan menuju pada saat nanti uji coba untuk domestik itu sendiri? Iya, dari statistik yang kita punya dari tahun ke tahun, memang pasar kita memang ke domestik. Jadi statistik jumlah wisatawan itu domestik lebih tinggi. Ini berbanding terbalik dengan yang ada di Bali. Di Bali itu mancanegaranya yang tinggi. Tapi kalau kita domestik yang tinggi. Data di 2019 kita ada 6.100.000 itu wisatawan domestik ya. Kemudian wisatawan mancanegara itu hampir 500.000. Itu ya kita hitung dari jumlah wisatawan yang menginap di hotel bintang dan non bintang. Belum lagi kita melihat yang di desa wisata, yang di homestay, yang di mungkin yang tidak dikategorikan sebagai hotel ya. Mungkin ada wisatawan yang datang pagi pulang malam kan tidak menginap, tapi pergerakan itu luar biasa. Nah, ini yang kalau melihat potensi yang tadi disampaikan Bu Ani, bahwa nanti yang akan bangkit duluan domestik, yes. Kemarin PPKM level 4 aja sudah banyak yang datang. Belum dibuka itu. Apalagi nanti uji coba ini mesti boom ini. Artinya kemudian kita harus menggunakan pembatas itu dengan aplikasi tersebut. Nah, ini yang kemudian kita lakukan seperti itu. Domestik sekarang ini luar biasa ya. Selain dari sisi aksesibilitas yang sekarang ini sangat mudah. Jogja itu kan berada di tengah Pulau Jawa. Diakses dari barat, dari timur, dari utara. Kalau dari selatan Australia harus nyebrang dulu. Tapi ini satu lokasi yang cukup strategis. Apalagi nanti tol sudah tersambung ya. Dari Surabaya ke Jogja 3,5 jam. Itu kalau berwisata ke Gunung Kidul, ke pantai, itu mereka datang jam 3:30 pagi. Karena mereka berangkat
tengah malam di sana, Iya. sampai sini pagi utuk-utuk subuh gitu ya. Kemudian beraktivitas wisata di situ, bis-bis masuk ke sana. Itu banyak itu. Sampai kemarin PPKM level 4 yang semua harus stop aja masih ada yang di sana kemarin, karena saya sidak ke sana. Nah ini yang kemudian potensi domestik itu luar biasa ya, dan karena Jogja itu memang tidak hanya potensi alamnya, tapi budayanya dan kenangannya, Mbak Agnes. Ngangenin. Betul. Jadi kenangan ini muncul pada saat para mahasiswa yang sudah belajar di sini lama, lulus, kemudian dia pulang lagi, pasti punya rasa rindu terhadap Jogja. Ini yang kemudian juga harus kita maintain, teman-teman dari travel agent ini harus punya paket reunian bapaknya. Itu potensial luar biasa, karena apa? Spending money-nya dan length of stay-nya cukup tinggi. Ini yang perlu kemudian digerakkan. Selain juga, saya ingin sampaikan juga, kita punya paket khusus yang tadi kalau Bu Ani nyampaikan, yang kelompok kecil, small size, kemudian personalize, itu kita juga harus create dan sudah ada sebetulnya. Tinggal nanti nunggu PPKM level 2 kita launching gitu ya. Baik. Nah ini yang sudah dinantikan. Bagaimana pada akhirnya bisa turun level? Nah ini butuh partisipasi Ya, masyarakat, mematuhi protokol kesehatan, kemudian segera vaksin yang belum Ya. vaksin. Jadi memang kalau Anda sudah tidak tahan ingin liburan, ingin kembali bisa beraktivitas seperti sebelumnya ya pastinya butuh sinergi dari berbagai pihak. Baik, nanti kita akan lanjut lagi membahas lebih tentang bagaimana strategi rekayasa terkait dengan kondisi pariwisata setelah PPKM darurat, tetap di Anjang Sana. Terima kasih Anda masih bersama Anjang Sana pemirsa, dan kita sudah ada di segmen terakhir, tadi membahas banyak sekali terkait strategi dan rekayasa untuk dunia pariwisata yang ada di DIY setelah adanya PPKM level 3 yang sudah ditentukan untuk DIY sendiri. Sudah disampaikan pula bahwa nanti akan ada uji coba, kemudian juga bagaimana aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi salah satu regulasi yang harus semua masyarakat akses supaya bisa memasuki tempat-tempat wisata nantinya dan juga visiting Jogja. Nah kalau melihat kondisi untuk dunia pariwisata sendiri nih Pak Singgi, banyak sekali mungkin kan yang terdampak ya Pak ya, ada bahkan ada yang tutup. Nah seperti apa Pak dari pemerintah untuk apakah ada pendampingan nantinya untuk memulihkan kondisi tempat-tempat wisata, baik itu juga mungkin tempat menginap? Ya, dari sisi persiapan itu setahun lalu kita sudah dampingi mereka, SOP-nya juga sudah ada. Kemudian sarana prasarananya sudah kita bantu, tinggal nanti untuk reaktivasi kembali itu kita lakukan checking ya, apakah fasilitas untuk menunjang kebersihan keamanan itu masih bisa dioperasionalkan atau tidak, seperti wastafel. Wastafel itu kan kunci utama, orang sebelum masuk harus cuci tangan terlebih dahulu, pastikan airnya ada, pastikan kerannya berfungsi. Ya, itu semua harus dicek lagi. Nah, ini hampir di semua destinasi sekarang ini sudah dilakukan itu. Sehingga kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman kabupaten kota, ayo sekarang kita lakukan verifikasi ulang untuk melakukan checking terhadap fasilitas pariwisataan kita untuk menunjang CIC-nya, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability itu. Supaya nanti begitu ada aba-aba dari pemerintah pusat atau pemerintah, pariwisata boleh buka, itu sudah langsung siap gitu ya. Nah, kami kemarin sudah merencanakan dan dibantu penganggaran dari dana keistimewaan untuk memberikan peralatan untuk reaktivasi. Saya yakin seperti sabun cair, kemudian hand sanitizer, ya, kemudian disinfektan ini barang habis pakai yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di destinasi. Ada beberapa paket, 50 paket yang kita siapkan untuk membantu mereka. Ini adalah untuk membantu di awal ya, karena 2 bulan dia tidak punya penghasilan gitu ya, pasti waduh ini sabunnya udah habis dan sebagainya. Nah ini kita bantu sedikit ya, untuk kemudian memulai aktivitas itu. Kami juga sedang merencanakan untuk membantu seluruh destinasi sebetulnya. Tapi saya pikir-pikir apakah nanti bisa disetujui atau tidak. Tapi intinya ini adalah untuk
memberikan keringanan fixed cost yang mereka tanggung selama mereka tutup, tentunya bayar listrik, bayar air, bayar telepon atau internet, ya itu kan tidak bisa ditunda itu. Kemudian untuk memulihkan atau mereaktivasi kembali itu kan juga perlu persiapan-persiapan ya, karena lama tutup ibarat rumah yang sudah lama nggak dipakai itu. Maintenance ya, Iya, Pak, ya. maintenance-nya itu memastikan semuanya itu bisa jalan dengan baik, dan yang paling penting adalah memberikan layanan terbaik bagi para wisatawan itu Baik. sendiri. Yang dirindukan nih Pak, salah satunya kalau datang ke Jogja selain ke tempat wisata adalah kegiatan budaya, pameran Iya. seni. Nah ini nih sudah 2 tahun ya Pak. Nah gimana nih Pak? Kemarin memang ada teman-teman di pelaku di forum festival itu mengadakan event, beberapa event ya, seperti di Arjok kemarin. Iya. Tapi begitu Arjok disiapkan, langsung PPKM darurat ya, kemudian tidak bisa lagi dinikmati secara offline ya. Akhirnya secara online. Online ya kurang dapat ya. Betul, pasti. Kurang dapat karena ambience-nya nggak dapat ya kalau secara online. Maka kemudian, tapi mereka sudah berjuang untuk menghadirkan atau hadir di tengah pandemi dan di tengah pembatasan yang sangat ketat. Mereka menunjukkan, dan saya sampaikan, ini adalah potensi untuk ajang promosi sebetulnya. Promosi untuk mendatangkan wisatawan di tahun depan. Saya gitu. Promosi kita sekarang ini kan bisa sampai ke seluruh dunia karena dengan online, ya kan? Bisa kemudian promosinya melalui duta besar di seluruh negara ini, di seluruh dunia ini, dan ini adalah momentum promosi yang cukup besar untuk meluas promosi. Nah, kalau event-event saya kira nanti semoga nanti PPKM levelnya akan turun lagi sehingga kita bisa selenggarakan secara hybrid ya, tentu dengan pembatasan. Baik. Seperti itu. Jadi sabar ya untuk yang menantikan event-event musik, kebudayaan, pastinya ini akan menjadi yang sangat dirindukan untuk masyarakat, tidak hanya di Jogja tapi juga ya, di seluruh Indonesia. Nah kalau melihat, saya ke Ibu Ani, melihat tadi Pak Singgi menyampaikan tentang promosi. Nah ini kan dibutuhkan kemampuan sebagai pelaku wisata, kemampuan untuk mempromosi, marketing, kemudian memanfaatkan dunia digital, ini penting sekali. Nah seperti apa kalau dari akademi sendiri melihat kemampuan sumber daya untuk mereka mengakses dunia digital, Ibu? Ya, baik. Jadi memang betul Mbak Agnes, disampaikan Pak Singgih tadi, promosi itu menjadi ujung tombaknya gitu ya. Jadi memang promosi tidak boleh berhenti gitu. Kalau kita lihat produk-produk yang sudah terkenal itu, kenapa mereka masih promosi? Karena mereka tidak mau hilang dari benak pelanggan gitu. Kita juga tadi disampaikan Pak Singgi, ya walaupun akhirnya terkena PPKM tapi tetap dilaksanakan, itu juga menjadi invest ke depan. Itu sebagai promosi supaya tetap teringat gitu ya di benak pelanggan. Promosi harus tetap di-maintain gitu. Itu sebagai alat komunikasi yang kita harus terus jaga dengan wisatawan gitu. Nah terkait dengan sekarang teknologi yang sudah sangat canggih, sekarang siapa sih anak-anak yang tidak pegang gadget ya device itu sudah sangat familiar, bahkan mungkin kita yang orang tua itu kalah canggih gitu. Jadi kita untuk menyampaikan informasi, untuk promosi menggunakan teknologi itu sangat efektif dan efisien. Kita bisa melakukan promosi dengan biaya yang relatif murah tapi bisa menjangkau sampai seluas-luasnya dan bisa mendapatkan masa yang sebanyak-banyaknya gitu ya dengan digital. Namun memang yang ada sisi negatifnya juga, memang dari sisi kedekatan kita memang kurang ya, tidak bisa menjangkau spesifik, tapi dengan digital ini akan sangat efektif dan efisien. Dan saya rasa kalau dari SDM kita sendiri dengan teknologi sudah sangat siap gitu ya, memanfaatkan teknologi untuk promosi. Bahkan sekarang profesi-profesi YouTuber itu anak-anak kecil pun sudah, mereka bisa menghasilkan uang sendiri. Itu mahasiswa saya pun juga mereka bisa menggunakan teknologi untuk memasarkan produk mereka untuk mendapat penghasilan itu. Jadi teknologi sangat tepat sekali untuk promosi, terutama di masa seperti sekarang ini ya Mbak Agnes, yang kita tidak bisa menggelar event. Walaupun sebenarnya memang event itu menjadi salah satu alat promosi yang sangat kuat karena untuk menarik orang datang gitu ya Pak Singgi ya. Jadi dengan ada event itu kan orang akan datang, itu sebenarnya event itu diselenggarakan ada hidden message di belakangnya. Mereka datang menonton sesuatu, itu pertunjukan,
mereka akan juga berimpact ke sekitar-sekitarnya gitu ya. Itu salah satu cara untuk mendatangkan adalah dengan event. Dengan demikian yang sekitarnya juga akan ikut terkunjungi gitu ya. Hanya saja memang kondisi saat ini masih belum memungkinkan untuk hal itu, tapi dengan adanya saya juga melihat dengan adanya event-event yang digelar virtual gitu. Jogja Fest juga waktu itu juga tetap ya dilaksanakan, dan ada beberapa saya melihat di website dinas beberapa event-event gelar budaya itu virtual, pameran exhibition virtual, dan itu juga menjadi invest Mbak Agnes untuk ke depan, karena promosi harus tetap jalan gitu apapun itu. Kalau kita nggak mau produk kita hilang gitu ya otherwise kalau kita nggak promosi lama-lama dilupakan gitu. Iya. Bahkan produk brand yang terkenal pun tetap promosi kan ya, Betul. dengan mungkin mereka jarak berapa lama. Nah kalau kita lakukan terus promosi dengan berbagai cara gitu ya, yang pasti saya melihat optimis ke depan sangat luar biasa untuk pariwisata Jogja gitu. Ya, optimis ya Ibu ya untuk kedepannya. Nah, saya ke Pak Sadar, kalau sebagai pelaku wisata ini kan tadi terkait dengan anggaran kedepannya yang terus akan menjadi dukungan untuk dunia pariwisata yang ada di DIY, apa yang harus disiapkan Pak? Ini kan pasti terkait dengan regulator, program-program kegiatan yang harus disiapkan seperti apa supaya nantinya terkait dengan anggaran itu mereka lebih dimudahkan. Ya, jadi mungkin rute kita ada dua Mbak Agnes. Pertama tentu dalam konteks anggaran itu mengikuti regulasi, karena itu juga sebuah kebijakan. Itu kan kita sudah ada perda tentang induk pariwisata itu yang kita buat ya Pak Singgih ya tahun 2012, direvisi 2019. Ini di situ kan telah memberikan panduan kepada pemerintah provinsi terhadap destinasi wisata, tempat-tempat wisata mana saja yang harus dikembangkan oleh pemerintah provinsi. Tentu ini yang kita bahas juga sore ini. Nah itu tentu tetap menjadi prioritas nanti, prioritas untuk kita support secara penganggaran. Katakanlah kalau kita bicara di Sleman misalnya ya, kan di situ ada destinasi di area Candi Prambanan misalnya, Ratu Boko, kemudian ada Merapi dengan Kaliurangnya, kemudian di lokasi-lokasi yang lain seperti di Gudian Moidan dengan destinasi budaya, pertanian ya. Itu satu. Jadi kita tetap nanti perhatikan itu. Yang kedua, juga ada sekarang ini ada 18 ruang strategis keistimewaan, Mbak. Yang itu juga tujuannya agar 18 ruang strategis itu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, yang itu juga arahnya wisata juga, Mbak. Ya, jadi ada 18 ruang strategis di DIY ini yang harus kemudian kita support melalui tata ruang. Nah, yang ketiga, dinamika masyarakat sendiri seperti apa? Tadi kan Bu Ika juga sudah, Bu Ani menjelaskan, Pak Singi menjelaskan, di samping tentu destinasi wisata yang memang sudah settle ya, dan ya memang ada collapse sedikit, tetapi harus kita support lagi tadi kata Pak Singgih. Tetapi kita juga harus menumbuhkan destinasi-destinasi baru, karena tren tadi wisata lokal itu tumbuh. Coba contoh kami sering diskusi lah, sekarang di Menorah itu tiap hari Sabtu Minggu mobil itu begitu banyak yang ke sana, yang dari Jogja sampai perempatan. Ya itu kan dulu ya 5 tahun lalu nggak macet loh, sekarang itu udah macet. Itu tandanya itu juga sangat diminati. Setelah Menorah itu dibedah, dibuka, jalannya bagus, kemudian juga kuliner berkembang, ternyata juga itu menumbuhkan ekonomi di situ. Nah ini supaya tumbuh ini tentu nanti kita akan serbu ya Pak Singgih ya, dengan APBD provinsi atau Pemprov, tentunya tanggung jawab Pak Singgih dan kami sebagai legislatif, tentu juga APBD kabupaten ya, bupati dan jajaran. Kemudian jangan lupa juga ada APBDes yang desa gitu loh Mbak. Nah, desa ini kan dengan BUMDesnya juga harus juga memberi support pada wisata yang lokal yang ada di situ. Baik. Saya kira gitu Mbak. Jadi memang itu bentuk upaya-upaya nanti akan terus dilakukan. Anda sebagai pelaku wisata juga terus mengupdate ya Pak ya, apa saja yang harus disiapkan tentunya ke depan. Baik pemirsa, demikian tadi bincang kita di Anjang Sana terkait bagaimana strategi dan juga rekayasa yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk merecovery kondisi pariwisata yang ada di DIY. Kita tetap optimis Pak, pastinya ya Pak ya. Semangat. Harus semangat dan optimis untuk
kondisi semakin baik di DIY khususnya untuk pariwisata. Baik, demikian perbincangan kita di Anjang Sana pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Pak Sadar Narima selaku anggota Komisi C DPRD DIY. Terima kasih Bapak. Kemudian juga Pak Singgi Raharja, Kepala Dinas Pariwisata DIY. Oke. Semangat selalu Pak. Yes. Terima kasih Bu untuk Bu Ani, akademisi, dosen Universitas BSI Jogja. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang terus mendukung kondisi pariwisata yang ada di DIY. Terima kasih telah menyaksikan Anjang Sana yang ada di The Westlake Resort Yogyakarta bersama saya Agnes Marhilo. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.